Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hakim dan teman saya Video Akbar. di sini akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Pemanfaatan Kincir Air sebagai Sistem Irigasi dan Sumber Energi Alternatif. Memasuki yang pertama yaitu tentang latar belakang, di mana terdapat poin-poin yang mendasar seperti yang pertama yaitu mengenai pemahaman mendasar mengenai kincir air yang dimana kincir air merupakan mesin yang menggunakan tenaga air untuk menggerakkan rotor yang berbentuk roda dengan tujuan menghasilkan energi mekanik. Nah, mesin yang termasuk dalam kategori turbin air ini mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik untuk menggerakkan alat-alat seperti pompa atau generator listrik. Kincir air digunakan secara luas sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Poin yang kedua yaitu dasar prinsip kerja dari penggunaan kincir air. Prinsip kerjanya yaitu seperti mengonversi energi air menjadi energi mekanik. Dalam beberapa aplikasi modern, kincir air juga digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan menghubungkannya ke generator listrik. Yang ketiga yaitu fungsi atau keuntungan yang didapatkan dalam menggunakan kincir air. Nah, fungsi yang didapatkan jika menerapkan kincir air yaitu dapat digunakan sebagai sistem irigasi air sawah, yang dimana kincir air yang terhubung dengan pompa air dapat memompa air dari sungai ke area pertanian dan mengairi tanaman pada sawah. Yang kedua yaitu fungsi kincir air itu dapat bergantung terutama kebutuhan, yang dimana konteks penggunaannya itu termasuk dalam memanfaatkan energi air untuk keperluan listrik, menggerakkan mesin, pengairan pertanian, dan pengolahan air. Yang ketiga yaitu tujuan dalam mempelajari kincir air sebagai sistem irigasi dan sumber energi alternatif, yaitu eh, pada kincir air ini bertujuan untuk menjadi solusi dalam memenuhi pasokan air untuk sawah serta dapat digunakan sebagai alternatif penghasil energi listrik pada rumah-rumah penduduk. Yang dimana dalam penelitian yang kami buat ini, kincir air dijadikan sebagai sumber energi listrik yang dapat menyimpan listrik ke dalam baterai untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, kincir air juga dimanfaatkan sebagai sistem irigasi pertanian untuk mengatasi keterbatasan air dalam memenuhi kebutuhan tanaman padi lainnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang dimana terdapat tiga rumusan masalah dari laporan yang kami teliti. Yang pertama yaitu rumusan masalah pertama tentang cara meningkatkan efisiensi kincir air sebagai sistem irigasi air sawah. Dan yang kedua, cara meningkatkan efisiensi kincir air sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, apa saja tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan kincir air ini. Lalu memasuki yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yang dimana pertama yaitu untuk dapat menggunakan kincir air secara efisien sebagai sistem irigasi air sawah. Yang kedua yaitu untuk dapat menggunakan kincir air secara efisien sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, agar mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan kincir air sebagai sistem irigasi dan sumber energi alternatif. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari penerapan kincir air ini adalah yang pertama yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem irigasi yang lebih efisien untuk pengairan sawah sehingga dapat mengatasi keterbatasan air yang ada dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua yaitu dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya listrik alternatif sehingga tidak selalu menggunakan PLN namun dapat menggunakan kincir air sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, pemanfaatan kincir air dapat mendorong pengembangan teknologi lokal dengan dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang desain, operasional, dan pengembangan kincir air sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu landasan teori, yang dimana yang pertama dari landasan teori adalah kincir air adalah peralatan mekanis berbentuk roda dengan sudut yang digunakan untuk menghasilkan energi mekanik dari selisih ketinggian alami air. Air yang masuk dan keluar kincir air tidak memerlukan tekanan berlebih. Prinsip kerjanya adalah ketika air mengalir dengan kecepatan tertentu, menabrak sudut pada kincir, dan gaya dorong air membuat kincir berputar, sehingga poros kincir terhubung dengan generator melalui transmisi daya, sepatu roda gigi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Kincir air dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan listrik. Nah,
Selanjutnya yaitu tentang irigasi. Irigasi adalah tindakan memindahkan air ke lahan pertanian dan dapat dilakukan dengan cara gravitasi, bawah tanah, siraman, atau tetesan. Namun dalam penelitian ini irigasinya menggunakan kincir air. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Satu, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan data sekunder, yakni pengumpulan informasi yang bersifat diambil dari buku, jurnal, dan literatur terkait pemanfaatan kincir air sebagai sistem irigasi sawah, serta sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, teknik analisis data. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari ketersediaan air sawah di lembang Tongloan, tanah atau raja. Sebagaimana data dikumpulkan untuk mengetahui manfaat dan kendala menggunakan kincir air sebagai sistem irigasi dan sumber energi alternatif. Informasi dari literatur dan dokumen lainnya juga digunakan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian ekonomi dalam hal biaya alat operasional dan pembangunan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, yang pertama ini tadi yang ada di rumusan besar itu penggunaan secara efisien kincir air sebagai sistem irigasi sawah. Nah, pemanfaatan energi terbarukan yang di mana air mengalir untuk menggerakkan kincir dan menghasilkan energi mekanik sehingga tidak memerlukan bahan bakar fosil atau listrik tambahan. Uh, jadi penggunaan kincir air ini bisa menjadi alternatif alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar ya dan juga penggunaan listrik lah. Juga penggunaan air secara efisien yang dimana didistribusikan secara merata dan akurat sesuai kebutuhan yang kebutuhan jadi dapat membantu menghindari pemborosan air yang digunakan. Selanjutnya, biaya operasional yang rendah. Nah, sistem irigasi kincir air umumnya memiliki biaya operasional yang rendah dibandingkan dengan pompa listrik. Jadi penggunaan kincir air ini biayanya operasionalnya itu lebih murah, biaya perawatannya juga lebih murah daripada penggunaan pompa listrik. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan secara efisien kincir air sebagai sumber energi alternatif. Nah, desain kincir air yang optimal dengan desain yang optimal maka meningkatkan efisiensi konversi energi menjadi mekanik. Jadi, desain dari kincir airnya itu juga mempengaruhi meningkatnya efisiensi konversi energi air menjadi mekanik. Nah, terus pemilihan lokasi yang tepat. Nah, efisiensi ini juga dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Contohnya itu dengan memaksimalkan potensi air. Jadi entah itu tingkat kemiringan, terus lajunya air itu juga meningkatkan efisiensi dari si kincir air tersebut. Lalu ada integrasi dengan sistem penyimpanan energi. Energi yang dihasilkan dari kincir air dapat disimpan dalam baterai dan dapat menjadi energi yang bisa dipergunakan jika diperlukan. Jadi hasil dari energi dari kincir air tadi itu dikonversi menjadi energi listrik lah. Nah, itu disimpan dalam baterai dan itu bisa menjadi alternatif dalam penggunaan listrik. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan listrik dari hasil dari energi kincir air tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tantangan yang dihadapi dalam penerapan kincir air. Nah, yang pertama itu ketersediaan sumber air, keberhasilan penggunaan kincir air sebagai sistem irigasi bergantung pada ketersediaan sumber air yang cukup. Jadi ke kincir air ini bergantung kepada air yang cukup. Jadinya kalau semuanya airnya itu sedikit, maka fungsi dari kincir air ini tidak akan optimal karena
putaran dari kincir air itu kan dipengaruhi oleh kecepatan air, banyaknya air juga bisa mempengaruhi putaran dari kincir air tersebut. Nah, kalau seumpamanya air yang digunakan itu sedikit, maka kincir air ini tidak akan bekerja dengan optimal. Nah, yang kedua yaitu biaya dan pemeliharaannya. Pembangunan dan pemeliharaan kincir air membutuhkan biaya investasi awal yang signifikan. Pemasangan infrastruktur yang mendukung dan pemeliharaan rutin memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, yang dimaksud di biaya pemeliharaannya ini, jadi yang membuat tantangan di kincir air ini ialah pada saat awal pemasangan kincir air ini memang membutuhkan eh, apa biaya yang lebih. Tapi mungkin itu bisa ditutupi dengan uh, selanjutnya jadi ke apa ini yang biasanya kita pakai pompa itu bisa bayarnya tiap bulan, jadi kalau kincir air ini hanya perlu perawatannya saja, tapi kekurangannya itu uh, pada proses apa ini proses pembangunannya itu yang mahal. Nah, selanjutnya ketergantungan pada faktor cuaca. Nah, efisiensi kincir air ini tergantung pada faktor cuaca, terutama curah hujan dan tinggi aliran air. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di nomor satu. Nah, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi dari apa dari lajunya kincir air tersebut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kita cantumkan dalam untuk mengambil sumber-sumber uh, informasi dari jurnal-jurnal dan uh, buku yang kita dapatkan. Mungkin yang pertama saya bacakan dari Morong JY 2016, rancangan bangunan air irigasi sebagai pembangkit listrik di Desa Talawang, skripsi Politeknik Negeri Manado. Nah, yang kedua Nurdin Hendi et al. Optimalisasi pemanfaatan kincir air terapung untuk mensuplai kebutuhan air sawah tada hujan di negara Rajadani Tanah Datar. Tuluan Bendang Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat 19/2/2019 vol 6 sampai 16. Hermawan Baktiar Mei et al. Studi eksperimen karakteristik kinerja kincir air sebagai pembangkit skala mikrohidro, Jurnal Rekayasa Mesin 16/3 2021 vol 475 sampai 485. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin teman saya bisa menutup presentasi pada kali ini. Baik, hanya itu presentasi laporan penelitian yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kata atau ucapan kami yang tidak enak atau kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kami sendiri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.